Halo sobat-sobat, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi episode yang ke-9. Apa kabar? Sehat, semangat, luar biasa. Itu yang saya harapkan. Pada episode yang ke-9 ini, tema yang saya ambil adalah diselamatkan supaya menjadi penyelamat. Tema ini saya ambil dari sebuah narasi di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Diselamatkan supaya menjadi penyelamat. Apa artinya? Penyelamatan tentu sangat diharapkan dari orang-orang yang mengalami beban hidup, kesengsaraan hidup, putus pengharapan, dan sebagainya. Misalnya dalam suatu kecelakaan yang baru-baru ini kita alami atau bencana alam, masih dalam pencarian, tentu kita ingin ada proses penyelamatan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Penyelamatan selalu dimulai dari pengampunan. Penyelamatan itu sebagai tanda kemurahan hati Sang Pengampun. Jadi dari narasi perikop yang baru saja kita coba bahas ini, saudara-saudara, cerita tentang seorang raja yang memiliki hamba yang berhutang begitu besar kepadanya, yaitu hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Padahal satu talenta itu 6.000 dinar. Kalau kita lihat atau kita kalkulasi dengan mata uang dinar Kuwait, katakanlah begitu, itu 50.000 satu dinarnya. Bayangkan saja. Jadi dengan 10.000 talenta, satu talenta itu 6.000 dinar, maka dia berhutang 3 triliun kepada sang raja. Nah, orang yang punya beban seperti ini, orang yang punya tanggung jawab seperti ini, tidak mungkin bisa membayarnya. Maka tujuannya supaya terjadi perubahan orientasi hidupnya. Dan sang hamba ini hukumannya tidak main-main. Sang raja berhak menjual dia, istrinya, dan anak-anaknya menjadi budak belian. Dan itu berarti sebuah kehancuran keluarga karena akan tercerai-berai suami, istri, dan anak-anaknya. Bayangkan saja. Makanya Yesus memakai perumpamaan ini sebagai gambaran untuk menjelaskan apa yang akan dikerjakan Sang Bapa melalui dirinya kepada umat manusia. Tapi ironisnya sang hamba ini ketika berjumpa dengan hambanya yang hanya mempunyai hutang 100 dinar saja, kalau dirupiahkan menjadi 5 juta, ia tidak memberikan pengampunan. Ia tidak menunjukkan belas kasihnya.
Dia tidak menunjukkan kemurahan hatinya. Ia bahkan memenjarakan hambanya. Sementara sang raja memberikan dia pengampunan dan keselamatan sehingga ia tidak menjadi budak belian, istrinya tidak menjadi budak belian, anak-anaknya juga tidak menjadi budak belian. Tetapi ketika dia keluar, ia memenjarakan hambanya. Pengampunan sang raja tidak dijadikan orientasi perubahan hidupnya. Pengampunan sang raja tidak menjadi jawaban atas kemurahan hati sang raja dan diwujudkan dalam sembah dan bakti kepadanya, memberikan juga tanda pengampunan dan penyelamatan kepada orang lain. Tentu hamba sang raja itu berbahagia karena telah diampuni, telah diselamatkan. Tetapi ternyata tidak mampu merubah orientasi hidupnya dan dia gagal menjadi penyelamat orang lain. Dia gagal menyelamatkan orang lain. Kegagalan itu juga berarti dia tidak mampu memberitakan kemurahan hati sang raja. Ia tidak mampu memberitakan belas kasih sang raja. Ia tidak mampu memberitakan karya sang raja yang mengampuni dan menyelamatkan dirinya. Sehingga hambanya itu tidak mampu melihat belas kasih sang raja, kemurahan hati sang raja. Dalam bahasa teologisnya, tentu karya Allah ini menjadi terputus dan terhalang. Karena orang tidak mampu melihat karya Allah yang agung, karya Allah yang hebat, karya Allah yang mengampuni dan menyelamatkan diputus dengan karya yang lain. Orang yang diampuni ini tidak menjadi mata rantai penyelamatan, maka hamba itu gagal menjadi penyelamat. Nah, tentu Yesus tidak sedang berbicara tentang utang piutang, jangan salah sangka ya. Nanti utang di bank tidak mau membayar, kan itu. Hutang dengan orang lain tidak mau membayar, bukan itu. Ini hanya sebuah perumpamaan yang dipakai oleh Yesus. Bagaimana beratnya orang ketika dia terlilit hutang dan hidupnya sekarang bergantung pada belas kasih orang lain, bergantung pada penyelamatan orang lain. Kalau tidak, keluarganya hancur, dirinya hancur, tercerai-berai. Nah, di situ juga Yesus sedang berbicara tentang karya dan kasih Allah yang mengutus dirinya. Bukan soal utang piutangnya, tapi perumpamaan itu untuk menggambarkan misi utama Sang Bapa yang mengutus dirinya. Jadi dengan kemurahan hati Allah mengampuni, dengan kemurahan hatinya Allah menyelamatkan manusia. Dengan belas kasihnya Allah tidak menghitung hutang dosa yang begitu besar kepadanya. Nah, seringkali kita seperti hamba itu, hutang kedosaan kita tidak mungkin kita akan melunasinya. Kita hanya berharap pada belas kasih Sang Bapa untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Hutang kedosaan itulah. Dan dengan pengampunan serta penyelamatan itu, Allah ingin kita jadi hati Allah bagi orang lain. Gitu. Tapi seringkali kita ya seperti hamba sang raja itu. Ketika berjumpa dengan orang lain, dia tidak nampak sebagai hatinya Allah, tetapi menjadi hati serigala, hati yang tidak mengenal belas kasih,
hati yang penuh dengan kebencian, hati yang memenjarakan, bukan hati yang memberikan belas kasih, hati yang mengampuni, hati yang menyelamatkan, supaya orang hidup baru. Itulah sebabnya Ibu Teresa berpesan, untuk mengampuni dibutuhkan kasih, untuk melupakan dibutuhkan kerendahan hati. Dan disitulah kita mengerti makna doa Yesus di kayu salib, yaitu bagaimana doa itu tetap menyatakan hati Sang Bapa, supaya hati Sang Bapa direalisasi melalui dirinya. Buktinya apa? Buktinya adalah doanya. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan mendengarkan doa ini, getaran surgawi itu merasuk dalam batin manusia. Getaran surgawi itu masuk ke dalam jiwa manusia. Dan karya kasih Sang Bapa itu dinyatakan, gitu loh. Maka Yesus tidak gagal menyelamatkan. Beda dengan sang hamba itu. Itulah sebabnya orang yang didoakan berkata, sungguh ia anak Allah, sungguh ia orang benar, kitalah yang bersalah. Jadi diselamatkan oleh Allah supaya kita dapat menjadi hati Allah itu. Rasanya diampuni, rasanya bahagia diselamatkan, rasanya bersuka cita jadi orang yang dimerdekakan. Bukan malah membalas dengan kejahatan, bukan malah membalas dengan caci makian, bukan malah melakukan karya-karya yang jahat lagi yang tidak menggambarkan hati Sang Bapa. Dan dengan pengampunan itu Allah ingin kita jadi pengampun dan penyelamat bagi yang lain. Tapi perumpamaan itu menggambarkan hati-hati. Seringkali kita minta pengampunan, kita minta penyelamatan, kita minta kemerdekaan, kita minta masa depan. Ketika kita diberi, kita gagal menjadi pengampun bagi orang lain, menjadi penyelamat bagi orang lain, menjadi pengharapan bagi orang lain. Itulah sebabnya dibutuhkan kerendahan hati bagi kita yang diampuni. Nah, kawan dan sobat-sobatku, jangan berharap sahabat kita menjadi orang yang sempurna bagi kita. Janganlah. Tapi tolonglah dia untuk menjadi orang yang sempurna. Yang satu menuntut, yang lain memberi. Ketika kita berharap orang lain menjadi sempurna atas kita, tidak satu pun dari kita yang diampuni oleh Bapa. Tapi Bapa tahu, Kristus tahu, maka Ia ingin menjadi sahabat bagi kita dan ingin supaya kita sempurna. Itulah sebabnya Allah menjadikan kita sahabat yang baik, supaya kita dapat menolong orang lain pun menjadi sahabat yang baik. Sabda Yesus, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu artinya apa? Yesus ingin menjadi sahabat bagi kita, tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia memberi supaya kita menjadi sempurna. Dan dengan pengampunan dan penyelamatan itulah kita hidup dalam orientasi hidup yang baru. Bagaimana kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah yang
menyelamatkan. Mengapa perubahan orientasi hidup penting? Hamba ini gagal merubah orientasi hidupnya, padahal dia telah mendapat surga, dia telah mendapat karunia, dia telah mendapat cinta kasih ilahi. Kenapa penting sekarang bagi kita? Kita yang seringkali merasa sudah diselamatkan, kita merasa bahwa Allah telah menderita melalui Kristus untuk menebus dosa kita, lalu apa yang harus kita kerjakan? Pengampunan itu supaya kita merubah orientasi hidup kita. Beda dengan sang hamba, Maria Magdalena, wanita yang diampuni oleh Yesus. Ibu, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak Tuhan, aku pun tidak. Ibu, pulanglah dan jangan berbuat lagi. Pengampunan belas kasih itu, di mana orang mencaci makinya, orang mengutuk dirinya, tetapi Allah membebaskannya. Pulanglah dan jangan berbuat lagi. Lalu ia datang kepada Yesus, membasuh kakinya, mengurapi dengan minyak narwastu, menyeka dengan rambutnya. Terjadi perubahan hidup. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Kristus, dan dia memberitakan kepada orang tentang hati sang pengampun, tentang cinta sang pengampun, tentang rahmat ilahi sang pengampun ini. Itulah sebabnya ia hidup dengan orientasi yang baru. Mengapa ini penting pengampunan itu, penting penyelamatan itu? Karena hidup manusia itu ya bagaikan buku, sobat-sobat. Di halaman depan itu adalah kelahiran kita, di halaman belakang itu adalah tanggal kematian kita yang tidak kita ketahui. Setiap lembar adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada buku yang tipis, ada buku yang tebal, ada buku yang enak dibaca, ada buku yang memberi inspirasi, ada buku yang memberi kita motivasi untuk kehidupan, ada buku yang kita anggap sebagai berkat bagi hidup kita. Tapi ada buku juga yang membosankan, ada buku yang membuat kita marah dan frustasi, ada buku yang merasa kita rasakan tidak berguna. Nah, buku kehidupan ini memberikan kepada kita sebuah cerita tentang kehidupan kita. Apa yang sudah tertulis tidak bisa dibatalkan. Namun ada lembar pertobatan. Tidak bisa dibatalkan. Tapi ada lembar pertobatan. Karena bagi Yesus sejelek-jeleknya orang pada masa lalu, sejahat-jahatnya orang pada masa lalu, sehitam-hitamnya orang pada masa lalu, sebejat-bejatnya orang pada masa lalu, masa depannya masih bersih. Masa depannya belum ada noktah. Nah, mau kita tulis seperti apa? Masa depan adalah lembaran yang tersedia untuk kita isi. Petiklah hari, dalam bahasa Latinnya carpe diem, supaya ada hidup yang baru. Jadi pengampunan Sang Bapa, penyelamatan dari Sang Bapa itu bukan menjadikan kita bertambah jahat, bukan berarti kita tambah senang hidup dalam kedosaan kita, tetapi supaya kita menyatakan karya Allah yang mengampuni, yang memberikan kita kedamaian, hidup dalam cinta kasih Allah. Paus Fransiskus mengingatkan kita, meskipun hidup seseorang itu dipenuhi banyak duri dan rumput liar,
pasti selalu ada tempat di mana benih yang baik bisa tumbuh, benih surgawi bisa tumbuh. Itulah sebabnya jika kita punya 99 kelemahan dan hanya punya satu kebaikan, untuk hidup baru tidak dimulai dari 99 kejahatan kita, kedosaan kita, tapi bisa dimulai dari satu kebaikan kita yang terus bertumbuh, berbuah lebat, dan akhirnya mengalahkan segala kejahatan dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dalam jiwa kita, dan dalam roh kita. Mana yang harus kita pilih? Menjadi hamba sang raja yang tidak menyatakan cinta kasih Allah dan gagal menjadi penyelamat? Atau seperti Maria Magdalena yang memproklamasikan, Yesuslah, dialah yang menyelamatkan, dia yang memberikan aku hidup baru, dia yang memberikan kesempatan aku membuat buku kehidupan yang baru. Selamat berkarya, sobat-sobat. Kita diselamatkan untuk menjadi penyelamat. Kita diampuni untuk menjadi orang yang mengampuni. Hanya dengan melakukan itulah, maka surga sedang didatangkan. Hanya dengan melakukan itulah, cinta kasih Allah adalah aliran surgawi yang tidak pernah bisa di-stop oleh kejahatan manusia. Selamat berjumpa, sampai bertemu di program Sekedar Berbagi episode berikutnya. Damai sejahtera untuk kita semua, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita.